after Ramadan gimana kita nih maintenance-nya nih gitu? Balik ke diri yang dulu atau diri yang sudah kembali ke fitrah? 40 hari itu pencerahan, bukan berarti setelah 40 hari selesai loh, enggak. Selama kita terhubung kepada Tuhan, kesadaran akan selalu bertumbuh. Semua kesadaran yang udah dikasih itu nggak akan ditarik lagi, nggak perlu di-maintain yang kita jagain ya supaya nggak hilang gitu, enggak. Tapi dibiarin itu, let it flow. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Sony, Dame. Oke, kita sudah melalui tahapan latihan yang luar biasa di Ramadan. Dan selalu kita berterima kasih kepada semua penonton Tiga Fakir. Semoga apapun yang kita diskusikan, apapun yang kita bahas, menambah wawasan tentu saja, menambah angle-angle yang mungkin selama ini tidak ditemukan atau tidak disadari. Dan yang paling penting adalah membawa pengetahuan itu menuju kepada sebuah pengalaman. Dan pengalaman itu outputnya adalah akhlak dan perilaku. Kita baru saja melewati bulan latihan. Dan dalam perspektif saya bahwa Ramadan itu latihan, Syawal itu justru perangnya di situ gitu. Yang menarik adalah jangan sampai waktu latihannya menang mulu, tapi waktu perang jadi kalah mulu gitu. Jangan sampai bahwa ketika di Ramadan kita semangat, justru di Syawal semangatnya malah jadi pudar gitu. Nah, memahami arti Syawal, di mana Syawal itu artinya peningkatan, apa nih di Syawal ini apa yang bisa kita lakukan gitu. Mas Sony, silakan. Makasih Kang Abu, Bang Dame. Kita bahas tentang Syawal ya. Saya kalau istilah latihan itu rada kurang sek karena gini, orang kalau latihan itu nggak nikmat gitu. Oke. Orang kalau lagi tadi nggak nikmat kan, tapi it's a wonderful journey gitu. Wonderful journey, ya. Ini adalah liburan kali ya. Perjalanan yang indah gitu. Kalau ada orang dikasih homework gitu kan nggak enak. Kasih home joy enak. Jadi mungkin sikap gitu. Jadi satu itu. Dua, jadi nih ibaratnya kalau lagi lari maraton ya, 42 kilo, ini tuh udah kilometer ke 30-an lebih gitu. Jadi masih ada, jadi selesai 30 hari itu belum selesai. Iya. Ini masih ada 10 hari lagi, yaitu penyempurnaannya. Jadi kalau kita lihat dari awal udah dapet hilal, lalu saum, meditasi, di tengah-tengah itu kita dapat nuzulul Quran, mulai terbuka, kita udah mulai bisa ikro, baca segala macam ya. Lalu kita dapat Lailatul Qadar, terus gitu diberikan kesadaran-kesadaran sampai kita Idul Fitri kembali ke fitrah. Kita benar-benar kembali ke nol. Jadi mendapat pencerahan itu bukan jadi orang yang lebih tahu, lebih bisa, lebih alim, lebih apa, tapi justru jadi balik kesadaran kembali lagi. Penyempurnaan. Jadi ini penyempurnaan loh. Itu di 10 malam terakhir gitu. Ya. Yang disebut Syawal itu. Jadi Syawal itu bukan 6 hari, bukan 7 hari, tapi 10 hari. Jadi biasanya ada break dulu tuh. Jadi 30, saya dulu waktu 2008 gitu juga tuh, 30 hari, break dulu sehari 2 hari gitu. Lalu lanjut lagi gitu. Sampai benar-benar selesai gitu prosesnya. Istilahnya itu khatam gitu. Khatam tuh artinya sempurna gitu. Boleh dibuka Kang Abu ayat mungkin. Surat 7 ayat 142. Oke. Dan ini jarang banget dibahas dan kadang-kadang habis selesai Idul Fitri bebas. Gitu. Padahal belum 40 hari. Ya, 7142 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam. 30 malam dulu. Yes. Jadi diberikan Taurat atau hukum di 30 malam. Terus? Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Nah, 10 malam lagi. Nabi Muhammad juga gitu. Bukan cuma Musa. Ini semua kan kita udah bahas sebelumnya kan. Siam itu bukan cuma Nabi Muhammad, Nabi Musa, tapi juga Nabi Ibrahim juga, Nabi Adam juga. Kalau di Injil Elia juga. Terus kemudian Nabi Isa juga begitu, 40 hari. Buddha juga begitu, 30, jeda sejenak, lanjut lagi 10 gitu. Terus sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun,
Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi dia uzlah kan, keluar dari kegiatan sehari-hari, digantikan oleh Harun, Nabi Harun. Kemudian dia menyempurnakan 40. Coba dibuka surat 2 ayat 51 coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam. 30 plus 10 gitu. Lalu kamu menjadikan anak lembu sembahan sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Coba buka lagi Kang Abu surat 89 ayat 1 sampai 3 itu. Fajar ya. Kemarin kan kita udah bahas bahwa Lailatul Qadar itu sampai fajar kan. Setelah fajar bukan berarti selesai, masih ada 10 malam lagi gitu. Fajar itu artinya kan tercerahkan lah. Iya. Jadi setelah orang tercerahkan, itu biasanya dikasih 10 malam nih biasanya yang saya alamin dulu ya, ada kamu mesti ngapain, harus gini, gitu loh. Jadi setelah tercerahkan tuh what next gitu. Nah ini 10 malam ini. Demi fajar. Demi fajar karena dia sudah masuk waktu fajar tadi ya. Kan tadi kan Lailatul Qadar terakhir salamun. Ya tamat lail fajar. Amat lail fajar terakhir. Salam sejahtera sampai terbit fajar. Setelah fajar itu, nah apa coba? Dan malam yang 10. Nah 10 gitu. 10 malam yang 10 ini sampai benar-benar tercerahkan dan mengetahui lah apa tugas-tugasnya, terus kemudian mesti ngapain dan sebagainya gitu. Jadi di 10 malam ini justru 10 malam yang sangat menentukan dan penting gitu. Jadi jangan berhenti di Idul Fitri gitu. Iya. Lanjut 10 malam lagi gitu. Saumnya gitu. Oke. Thank you Mas Sony. Ini juga mengingatkan kita bukan stop di Idul Fitri, tapi ada sesuatu yang penting dan ini jarang banget dibahas. Oke. Bang Dame, gimana nih? Syawal Bang Dame nih. Makasih Mas Sony, Kang Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini benar-benar bukan bikin syariat baru loh ini. Jadi jangan disalahpahami kayak ini aliran apa nih, aliran tiga fakir gitu. Sebetulnya ini kan rujukannya ada. Tadi udah disampaikan Mas Sony, dan bagi sahabat-sahabat yang belum selama ini mempraktekkan seperti ini bisa jadi perspektif yang menguatkan lah gitu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Ini undangan, ini sebuah kehormatan. Kamu mau gak untuk mengikuti program ilahi ini gitu? 30 hari Ramadan plus 10 Syawal gitu. Nah, kalau saya kaitkan ini dengan tarekat itu Kang Abu, ini juga dipakai Kang. Jadi masa-masa seorang murid itu sudah siap tenggelam fokus pada Tuhan, itu emang dikasih praktek khalwah atau ujlah selama 40 hari Mas. Iya, betul. Cuman bedanya kalau itu kan khusus, dan itu tidak ada kaitan sama kalender Ramadan. Si guru mursyid akan menemani si murid selama 40 hari. Apa saja pengalaman dia secara batin, pengalaman yang terkait dengan kehidupan sehari-hari gitu. Syawal ini justru makin dikencengkan nih karena udah mulai ini, makanya ini peningkatan. Ya. Cuman kan yang ditangkap selama ini oleh masyarakat, ada tuh, saya juga dulu suka tuh, habis itu Syawal 6 hari gitu. Memang ada juga hadis seperti itu. After Ramadan gimana kita nih maintenance-nya nih gitu. Balik ke diri yang dulu atau diri yang sudah kembali ke fitrah. Jadi kalau kita mau betul-betul menjalani hidup dengan sahaja, dengan fitrah, kita membutuhkan penyempurnaan selama 10 hari. Kalau salah satu yang saya bagi adalah, ada nggak jejak takwa? Iya kan? Ada nggak jejak bisa berkomunikasi dengan Tuhan, Nuzul Quran? Ada nggak jejak fajar-fajar yang saya saksikan dalam kehidupan sehari-hari? Pembuktian bahwa kita sudah menyaksikan kembali ke fitrah itu adalah 10 harinya itu. Nah kalau itu berhasil atas izin dan berkah Allah, maka selamanya kita akan puasa khusus bil khusus Kak. Oke. Saya terus terang waktu kita diskusi tentang puasa dan fisik, Mas Sony, Kang Abu, salah satu kayak catatan saya, inspirasi saya adalah, iya ya kalau orang berhasil tirakat puasanya
Sony kan nggak mau dibilang latihan, tirakat lah gitu. Tirakat atau undangan retreat, undangan kontemplasi, undangan pensucian, apalah joyful. Maka kita akan berjanji untuk sepanjang hayat malah puasa Mas Sony. Jadi 10 penyempurnaan ini itu menguatkan, ya memang gue butuh nih. Ya. Gue bakal selamanya nih puasa dalam pengertian takwa tadi, dalam pengertian kosong tadi, dalam pengertian mengikuti kehendaknya dalam kehidupan ini. Gitu. Makanya disebutnya malam-malam yang ganjil kan? Karena pada saat itu semuanya digenapi gitu. Jadi hal-hal yang belum lengkap disempurnakan, hal-hal yang belum khatam akan dihatamkan. Khatam itu artinya diparipurnakan, disempurnakan gitu. Hal-hal yang belum komplit dikomplitkan, tuntaskan, belum tuntas dituntaskan, dikomplitkan. Ya, jadi malam 10 tuh malam ganjil untuk digenapi gitu. Digenapi segala-galanya. Jadi artinya ini penting banget. Karena kita udah dalam posisi yang bayi baru lahir, jadi udah pas banget gitu semuanya, sikapnya semua, ya Allah akan genapin segala-galanya gitu. Nah kalau pengalaman dulu saya itu di 10 malam terakhir itu hal-hal yang sifatnya basic kan udah dikasih tauhid gitu sebelumnya dikasih, lalu di malam ke-4, 5 tuh saya dikasih mengenai reinkarnasi misalnya gitu ya. Lalu dikasih tentang macam-macam pahala, dosa, beban atau apa gitu-gitu kan. Terus sampai di akhirnya itu to the next level itu adalah quote unquote semacam kayak ada assignment gitu. Jadi mesti ngapain gitu loh. Terus bagaimana assignment tuh bukan berarti harus ke orang lain, assignment kepada diri sendiri juga gitu loh. Mesti ngapain, tapi tiap orang beda-beda ya. Jadi ini penting banget. Kayak janji pada diri sendiri gitu. Ya, satunya tuh komitmen. Ya, gitu. Misi jiwa kali ya. Gitu-gitu. Di 10 hari terakhir gitu. Jadi semua yang masih kurang akan digenapin aja di malam-malam ganjil itu. Jadi malam ganjil itu bukan tanggal 20 berapa? 1, 21, 23, 25. Malam ganjil itu bisa malam apa aja. Cuman dengan malam ganjil itu Tuhan akan menggenapinya gitu. Menggenapi segala-galanya. Oke. Sorry dikit. Ya, silakan, Bang. Ini kan memang uraian ini beda banget nih dari apa yang terjadi kan? Iya. Opor-opor tadi itu. Benar nggak? Kan? Benar. Ini beda banget. Benar. Kan yang menarik kan Idul Fitri itu hidangan langit ya. Opor itu kan hidangan bumi. Jadi sibuk dengan hidangan. Anyway, Bang, aku agak tertarik dengan kata-kata puasa khusus bil khusus, Bang. Iya. Khusus bil khusus tuh maksudnya gimana sih? Ya, jadi ini kan pendekatan Imam Al-Ghazali di zamannya menerangkan seperti ini. Kalau kita kan, ya saya terus terang aja, ke sekarang ini saya selalu menyampaikan ke orang-orang kalau ngundang, 30 hari plus 10. Sekarang udah mulai itu. Sudah jadi juru bicaranya Mas Sony. Juri jubir ya. Karena saya mau mengatakan, kalau kita hanya 30 hari, kita tidak lengkapi, aduh, hampir pasti balik ke sedia kala deh. Ya. Nggak ada bekas. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak percaya, cek aja pengalaman masing-masing selama ini. Jadi saya justru menekankan itu. Nah, Imam Al-Ghazali di zamannya membagi 3 itu. Dan itu biasa di pesantren di Kupas. Puasa awam itu pada umumnya orang. Puasa khusus yang ini mulai nih. Mulai dengan cara begini gitu. Jadi kita merasa terhormat diundang Tuhan untuk menjadi ya kekasihnya gitu. Puasa khusus bil khusus. Yang tadi sepanjang hayat sudah, Kang Abu, Mas Sony. Memang kalau sudah total pencerahan kembali ke pita, mau bagaimana lagi menjalani hidup? Itu puasa khusus. Jadi kata-kata puasa jangan diartikan kayak puasa awam itu. Jadi kalau kita lacak orang-orang suci, kan banyak tuh orang-orang suci yang kayak Ibnu Arabi menulis Ruh Kudus gitu. Dia bertemu dengan banyak orang-orang suci. Mereka sudah puasa khusus semua itu. Hidup dengan kesadaran ilahi gitu. Itu intinya, Kang. Puasa khusus bil khusus apa?
ya hidup di dalam Tuhan, hidup rindu selamanya. Nah berarti kalau balik lagi ya, bahwa segala bentuk apa yang kita latih, ya bahasanya ini ya, tadi si home joy gitu, kan intinya adalah changing habits kan. Dan kalau kita bicara changing habits itu secara natural itu kan perlu waktu sebenarnya 66 hari gitu, sekitar 2 bulan. Makanya Ramadan tidak selesai di 1 Syawal, bahkan mungkin 1 Syawal ini adalah start dari Ramadan gitu. Bahwa mulainya justru di sini gitu. Setelah 30 hari, 10 tadi, poinnya gini Mas Sony, Bang Dame. Mungkin ini kita ngomongin dari pengalaman ya, banyak yang masuk tuh faktor gini. Yes, aku puasa tamat gitu. Dan dia merasa bangga dengan puasanya tamat karena pada saat bulan Ramadan katakanlah warung banyak yang nggak buka gitu dan semua orang makan gitu. Tapi kan kalau kita ngelihat yang esensi bahwa justru ketika semua warung buka, setiap orang makan apa dan lain-lain, dan aku tetap berpuasa, kalau tadi pakai bahasa bertirakat, aku tetap tirakat, maka ya disitulah ketika kita terus mengadakan khusus bil khusus itu gitu. Gitu kali ya Bang Dame ya. Sama seperti penjelasan sebelumnya, puasa Ramadan itu hidup meditatif. Oke. Jadi kemarin juga Mas Sony bilang intermittent itu nggak dapat pahala tuh karena nggak kayak Ramadan. Iya, pahalanya itu konsekuensi kita udah buktikan bagus. Iya, iya. Saya sehat, saya kreatif, saya jernih. Itu konsekuensinya. Jadi memang harus diredefinisi makna puasa yang sudah tertanam di pikiran kita secara kolektif. Iya. Jadi puasa harus jadi populer lah ya. Penting jadi populer gitu. Bukan di bulan Ramadan aja gitu. Jadi bisa dibilang gini, tadi kan saya hidup meditatif. Puasa khusus bil khusus itulah hidup sadar. Eling lan waspodo. Oke. So itu secara natural jadi janji kita pribadi. Ya kan? Jadi janji kita. Ya. Komitmen. Oke. Nah, maintenance-nya gimana tuh Mas Sony? Kalau saya sih nggak sebut itu maintenance ya. Saya harus dipelihara. Justru kalau dipelihara kan nggak naik-naik ya. Oke. Itu perjalanan yang advancing gitu. Makin lama tuh makin dalam. Jadi jangan di-maintain. Tapi dibiarin itu, let it flow. Sampai flow ke dalam gitu. Jadi sudah natural lah ya. Naturally itu akan selalu makin dalam. Nah gini loh, kalau sikap udah bener, energi cukup, gelombang FM-nya udah dapet, gelombang radionya udah dapet, terus kemudian sikapnya udah bener, ya terus menerus akan terus diperjalankan, diberi kesadaran terus setiap hari. Nah nanti akan diberi tugas mungkin gitu, diberi tugas untuk memberikan pencerahan ke orang-orang yang lain, karena yang namanya hukum kan mengalir. Kalau udah dapat kesadaran tinggi ya dia akan dipertemukan dengan orang-orang yang perlu kesadaran sama lain gitu. Kayak gini Kang Abu tadi, aku teringat suka kalimat Mas Sony. Nggak perlu di-maintain sini. Kan tadi kan 1000 bulan itu 1000 cahaya bulan, udah bercahaya. Cahaya kan nggak perlu diterangi lagi kan gitu. Dia sudah berekspresi kan gitu. Cuman kan bahasa itu tetap bahasa dari kebiasaan gitu. Gimana ya menjaga ketakwaan selera mati. Iya. Dia nggak perlu penjagaan lagi kan, karena dia udah cahaya. Bahasanya dan dia mengalir udah. Flowing aja. Flowing. Kang Abu nggak merasakan pasti. Kalau dulu kan kalau resolusi kita buat ini nggak jadi semua tuh. Sekarang begitu mengalir jadi nggak? Iya. Nah itu kira-kira begitu. Iya itu. Dan menarik. ini sih menarik. Maintain itu kan takut kehilangan. Iya. Jagain aja. Dasarnya ya. Jaga kan. Padahal apa yang sudah Tuhan anugerahkan nggak akan ditarik lagi kok gitu. Semua kesadaran yang udah dikasih itu nggak akan ditarik lagi, nggak perlu di-maintain yang kita jagain ya supaya nggak hilang gitu, enggak. Tapi di brain flowing aja itu makin lama makin dalam makin banyak gitu. Jadi Allah itu bukan ngasih terus wah kamu jagain ya, kalau nggak jagain nanti aku tarik nih. Enggak. Segala sesuatu yang udah diberi tidak akan pernah ditarik kembali. Gitu. Tapi mungkin bisa stuck di situ aja gitu. Nah ya gitu. Makanya bilang biarin flow aja, flow terus sampai setiap hari itu adalah pencerahan. Jadi ya akhirnya kalau kita bicara hakikat kayak Bang Dame bilang, setiap hari itu Ramadan, setiap hari itu Nuzulul Quran, setiap saat itu Idul Fitri, setiap saat itu Lailatul Qadar.
nggak pernah ada berhentinya gitu. Kalau secara hakikat ya. Iya, iya. Ya mungkin kita penting untuk melepaskan antara nama kalender dan ya balik lagi ya Ramadan 30 hari, Syawal ya dengan penamaan itu gitu. Tapi poinnya adalah flowing tadi gitu. Flowing. Oke, 40 hari itu pencerahan, bukan berarti setelah 40 hari selesai loh, enggak. Iya, iya, iya. Tapi udah sempurna gitu, disempurnakan. Habis itu akan terus. Ini kan endless journey ya. Perjalanan yang nggak ada habisnya gitu. Terus aja. Oke. Terus lagi. Ya berarti kan kalau kita ngomongin to do, apa yang udah kita lakukan di Ramadan kemarin, ya Syawal peningkatan, ya maksudnya keep on going lah ya. Keep on going ya, advancing. Kalau tentara tuh marching terus, maju. Oke. So mungkin dari semua gitu ya, perspektif Syawal gitu kan hanya hari raya dan lain-lain gitu. Sebagai penutup di episode Syawal ini gitu, apa sih Mas? Kalau misalnya kita ngomongin tasking gitu ya, atau kita ngasih sedikit sebuah perspektif gitu yang mungkin tetap ngejaga semangatnya, atau misalnya ya keep on spirit gitu dalam Syawal dan seterusnya. Kan mungkin nanti kita ini bisa lanjut ke Syawal, nanti kan haji nih ya, itu kan bisa jadi satu perjalanan. Dan aku melihatnya dari Rajab sampai haji itu sebetulnya endless journey gitu ya, bahwa ini dari starting point Ramadannya terus masuk ke Syawal dan akhirnya di haji gitu. Gimana Mas Ani? Ya, jadi selama kita terhubung kepada Tuhan, selama itu pula kita kesadarannya bertumbuh gitu. Oke. Makanya kata-kata itu dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Zakat itu kan bukan bayar zakat fitrah gitu, tapi bertumbuh gitu artinya. Bertumbuh kesadarannya. Jadi selama kita terhubung kepada Tuhan, kesadaran akan selalu bertumbuh. Makanya tadi di episode yang sebelumnya tentang Idul Fitri, dirikanlah sholat gitu kan. Ya. Artinya terhubunglah terus kepada Tuhan gitu. Yang kamu dapatkan bukan Tuhan konsep yang sebelum kamu Ramadan, tapi sesudah kamu mendapat pencerahan itu kan kamu udah dapat Tuhan yang sebenar-benarnya gitu. Teruslah terhubung di situ, maka kamu akan terus-menerus bertumbuh gitu. Tumbuh kesadarannya terus-menerus gitu. Tapi di dalam kesadaran bertumbuh itu, jadilah tetap menjadi bayi yang manis. Karena itu kunci tuh. Jadilah nas, maka kamu akan selalu dapat hudan. Selama kamu jadi bayi, kamu akan dapat petunjuk. Kalau kamu udah mulai jadi orang dewasa itu yang so tahu gitu ya, sotoy gitu, ya akan berhenti. Oke. Thank you Mas Andi. Bang Rame. Ya, untuk Syawal ini saya dapat inspirasinya gini Kang Abu. Selama kita Ramadan dan tambah 10 hari itu, kita menemukan jalan kita. Saya suka nyebut itu you find your true meditation. Okay. Kan metode kurikulum dari Nabi, dari tradisi agama itu ada. Tapi kita akan menemukan my way gitu, jalanku. Yang khas aku tapi tidak keluar dari prinsipnya gitu. Dan itu tidak akan pernah lepas dari kita. Itu yang menurut saya itu peningkatan itu. Kamu sudah ketemu jalan dengan Tuhan, sudah tahu intimasi personalmu dengan Tuhan. Thank you Mas Sony, Bang Dame, dan teman-teman Tiga Fakir. Mudah-mudahan spirit Ramadan gak berhenti di bulan Ramadan. Di Syawal justru keep on going dan terus-menerus dalam konteks marching tadi kalau kata Mas Sony. Terus gitu semangatnya. Dan ada satu paradoks memang ya, karena kita juga mengenal hukum paradoks. Di satu sisi bertumbuh, tapi bertumbuh untuk kembali seperti bayi yang manis gitu, kembali menjadi nas. Jadi tetaplah semangat Ramadan dihidupkan di bulan Syawal, karena Ramadan tidak hanya 30 hari, tapi 365, strip 24, strip 7, kapanpun dan dimanapun. Terima kasih.